Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi dari sekian banyaknya hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu tidak ada, kecuali satu saja, disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah as-sahihah, yaitu riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw munafiq. Sesungguhnya Allah akan menampakkan di malam pertengahan Sya'ban, dan Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua orang. Pertama orang musyrik, yang kedua orang munafik. Orang musyrik dan orang munafik. Dalam riwayat, orang-orang yang ada dalam hatinya syahna, permusuhan antara dia dengan orang lain. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, hadis yang kita baca tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalannya, kemudian hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala di sini, bahwa dalam setahun itu ada bulan yang amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua manusia. Dua manusia ini tidak akan diangkat amalannya. Subhanallah. Ya, hati-hati, ini dua perkara tidak boleh ada di bulan Sya'ban. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusyrik billahi syai'an, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban. Datang ke dukun, percaya kepada jimat, kepada tangkal-tangkal. Kenapa? Rugi anda. Sudah setahun kita kumpulkan amal kebaikan kita, sudah setahun kita kumpulkan amal solat kita, amal puasa kita, amal birrul walidain kita, amal sedekah kita, haji umrah bolak balik kita. Harusnya bulan Sya'ban diangkat, tak diangkat pula. Yang kedua, orang yang dalam hatinya ada permusuhan, orang yang dalam hatinya menaruh dendam, orang yang dalam hatinya selalu bermasalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ini orang-orang yang hatinya ada syahna, kedengkian dalam hatinya kepada kaum muslimin, tidak akan diangkat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sedekah, walaupun dia berbuat baik sekalipun, walaupun puasanya 5 waktunya rajin, ya kan, zakatnya dia tunaikan, birrul walidainnya dia orang yang paling baik gitu ya. Apa sebutkan amal ibadah yang antum lakukan, tapi kalau dalam hatinya ada syahna, syahna itu ada kedengkian, dia dengki sama orang, dendam sama orang, maka tidak akan diangkat amalannya, kan rugi. Ya, makanya Sya'ban ini sebenarnya dua puasa yang harus diperhatikan. Pertama puasa hati, yang kedua puasa badan. Dan yang paling penting puasa hati daripada puasa badan itu. Karena puasa hatilah yang menentukan diangkatnya puasa badan. Kalau badannya berpuasa tapi hatinya tidak berpuasa, masih dendam sama orang, dengki sama orang, hasad sama orang, percuma puasanya bulan Sya'ban itu. Bahkan hanya percuma bulan puasa di bulan Sya'ban saja. Puasa sebelum-sebelumnya yang kita lakukan 1 tahun itu enggak diangkat oleh Allah laporannya. Makanya kenapa penting di bulan Sya'ban itu puasakan hati, setelah itu baru puasakan badan. Ya, ini poin yang kedua dari hadis ini. Kemudian poin yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, fa'uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im, dan saya ingin ketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Ini sedikit yang kita akan bahas agak panjang tentang puasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak riwayat saya katakan tadi bahwa Nabi SAW itu sering berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Nabi tidak pernah puasa hampir 1 bulan, maksudnya puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Menunjukkan hadis Aisyah itu apa? Rasul tidak pernah berpuasa hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban, gitu maksudnya. Kemudian juga riwayat yang lain dari Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasul. Maka Rasul mengatakan, kana yasumu hatta naqul qad shama wa yuftir hatta naqul qad aftar. Walam arahu shaiman min syahri qattun akthar min siyamihi min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa hampir 1 bulan lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan puasanya Nabi SAW untuk puasa sunnah. Kalau Ramadan kan puasa wajib, ya 1 bulan. Kalau Sya'ban ini dikhususkan Rasul untuk puasa sunnah saja. Pertanyaan, kenapa Nabi SAW membedakan bulan-bulan yang lainnya dengan puasa sunnah dengan bulan Sya'ban? Sampai hampir 1 bulan itu Rasul puasa. Mulai tanggal 1 sampai hampir selesai Sya'ban itu Rasul berpuasa. Tentu ya dibedakan antara puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan full 1 bulan. Baik bulannya 29 hari atau bulannya 30 hari digenapkan, tetap Ramadan itu 1 bulan. Tetapi Sya'ban itu tidak sama dengan Ramadan, tidak boleh 1 bulan. Karena sebelumnya Nabi mengatakan, kalian tidak boleh puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kan gitu ya. Kalian tidak boleh berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kata Rasul. Kenapa? Karena 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dinyatakan sebagai hari yang diragukan. Karena itu sudah mendekati melihat hilal, tidak boleh. Artinya kalaupun puasa Sya'ban itu diperbanyak, jangan sampai full 1 bulan, gitu maksudnya. Mungkin berhenti di tanggal 27. Ya, berhenti di tanggal 27 Sya'ban. Ya, karena tanggal 28, 29 ini lihat-lihat bulan orang kan, sudah mau melihat bulan, dikhawatirkan kita sedang sholat sunnah tahu-tahu masuk Ramadan. Ya, makanya dilarang. Artinya tidak boleh sama. Tetap kalau Ramadan 1 bulan, kalau Sya'ban itu di bawah Ramadan, gitu maksudnya ya. Tapi kenapa alasannya Rasul sampai puasa sunnah setiap hari gitu ya di bulan Sya'ban itu? Walaupun ada sebagian ulama mengatakan maksudnya Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu maksudnya puasa-puasa sunnah yang sudah ada, seperti Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, gitu maksudnya gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, ya puasa sunnah dari mulai tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 27 Sya'ban, gitu maksudnya ya. Jangan lewat 1 atau 2 hari sebelum Ramadan gitu. Ini alasannya. Pertama, alasannya karena Nabi SAW itu suka safar. Rasul itu suka safar di luar Sya'ban. Sehingga ketika safar itu Nabi terbiasa puasa. Kalau lagi mukim terbiasa puasa 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Tapi ketika safar Rasul tinggalkan. Kemudian seolah-olah Rasul mengumpulkan puasa Ayyamul Bid itu dijadikan satu di bulan Sya'ban, gitu maksudnya. Diqadha ya bahasa kitanya ya. Jadi karena ketika safar dia tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan itulah dikumpul-kumpul, akhirnya diqadha di bulan Sya'ban. Ini satu pendapat ya. Pendapat yang kedua, karena rata-rata istri-istri Nabi SAW itu mereka punya utang. Namanya wanita juga bukan istri Nabi, siapapun pasti punya utang Ramadan itu. Tak mungkin tak punya utang, karena haid wanita itu pasti punya utang. Ya, tergantung hutangnya berapa lama haid. Lah istri si Nabi SAW itu kalau mereka punya utang, terkadang mereka itu mengqadhanya di bulan Sya'ban, sehingga Nabi SAW menemani mereka puasa. Ya, karena istri-istrinya puasa, Rasul ikut puasa. Saya paham ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena mengikuti puasa istri-istrinya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan seperti itu. Pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang paling rajih wallahu alam,
Ya, maksudnya pendapat inilah yang lebih banyak dipilih para ulama, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia, yang sudah saya jelaskan tadi. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia, karena dianggapnya bukan bulan mulia, lewat begitu saja, entar lagi Ramadan kok, gitu ya. Makanya Rasul itu ingin memperbanyak puasa di saat lalainya manusia, maka Rasul berpuasa hampir 1 bulan full. Ya, tentu berbeda dengan wajib. Ya, itu 3 alasan kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tentu hikmahnya salah satunya yang paling besar adalah persiapan masuknya Ramadan. Itu hikmah yang paling besar. Kenapa kita disuruh memperbanyak puasa, baca Quran, qiyamul lail di bulan Sya'ban itu? Supaya ketika masuk Ramadan kita ringan. Ya, ringan untuk berpuasa karena sudah terbiasa puasa di bulan Sya'ban. Dan ini disebutkan oleh para ulama salaf seperti Salamah ibn Kuhail rahimahullahu taala mengatakan, Syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bahwa bulan Sya'ban itu bulannya orang yang suka menghatamkan Quran. Bulannya orang-orang yang gemar dengan Al-Quran. Wa kana Habib ibn Abi Thabit rahimahullahu taala, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, dia mengatakan hada syahrul qurra, ini bulannya para pencipta Quran. Jadi para ulama salaf itu menjadikan bulan Sya'ban itu bulan murajaah Al-Quran. Mereka memperbanyak baca Quran, menghafal Quran, murajaah lagi Al-Quran, supaya ketika masuk Ramadan mereka punya hafalan, mungkin hafalannya sudah lancar bacaannya, sehingga kalau menghatamkan di bulan Ramadan cepat. Ya. Juga dikatakan oleh Amr ibn Qais Al-Mala'i rahimahullahu taala, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Quran. Apabila bulan Sya'ban datang, maka Amr ibn Qais ini dia tutup pintunya, dia tidak menerima tamu, dia habiskan untuk membaca Al-Quran. Dan ulama mengatakan Rajab adalah syahru zar'in, wa Sya'ban syahru syakin, wa Ramadan syahru hisadin. Dan ini sudah saya jelaskan bahwa bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban itu bulan pengairan, dan juga Ramadan bulan memetik. Artinya Sya'ban ini justru bulan pemupukan ibadah, karena dia bulan nyiram, kata ulama kan. Apa fungsi nyiram itu? Ya mupuk. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang sebelum Sya'ban kita lakukan, seperti bulan Rajab kita melakukan puasa, baca Quran, apa saja itu dipupuk di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai ditinggalkan yang sudah biasa dilakukan itu, jangan sampai ditinggalkan di bulan Sya'ban. Dipupuk terus gitu ya, supaya ketika Ramadan, disitulah orang dapat hasilnya. Jadi terbiasa puasanya, terbiasa baca Qurannya, terbiasa zikirnya, terbiasa, dan begitu seterusnya. Itu diantara faedah kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Tapi ma'asyiral muslimin, tidak ada ibadah satupun yang khusus di pertengahan Sya'ban, ya, enggak ada. Ingat, karena ada sebagian masyarakat yang mengkhususkan nisfu Sya'ban, tidak ada. Karena tidak ada riwayatnya masalahnya. Semua riwayatnya lemah masalahnya. Tidak ada yang sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu, kecuali satu hadis tadi saja. Hadis tentang Allah menampakkan kepada hamba-hambanya mengampuni semua makhluk-makhluknya kecuali orang musyrik dan munafik, dan riwayat kecuali orang musyrik dan orang yang menaruh dendam. Ya, tetapi Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya tentang nisfu Sya'ban, apakah nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia? Kata Abdullah ibn Mubarak, Allah turunlah bukan nisfu Sya'ban saja, setiap malam Allah turun, katanya. Karena riwayatnya apa? Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Sepertiga malam akhir itu Allah turun setiap malam, bukan ketika nisfu Sya'ban saja. Setiap malam Allah turun pada sepertiga malam akhir dan mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang meminta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam, tidak harus menunggu nisfu Sya'ban maksudnya. Ya, jadi intinya bahwa riwayat-riwayat tentang nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sahih kecuali satu hadis ini saja. Termasuk juga hadis tentang larangan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Kan ada hadis
yang mengatakan dalam hadis Nabi SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Apabila sudah sampai di pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Artinya puasa itu sebelum pertengahan Sya'ban. Tapi kalau sudah di atas pertengahan Sya'ban dilarang puasa. Hadis ini batil. Hadis ini tidak benar. Jadi kita boleh puasa. Buktinya Rasul mengatakan kalian boleh berpuasa asal jangan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, menunjukkan bahwa sebelumnya boleh puasa, ya kan? Sebelumnya boleh puasa. Kemudian Rasul mengatakan, saya ingin memperbanyak puasa supaya ketika amalanku diangkat aku sedang berpuasa. Nah, berarti hadis tentang masalah larangan tidak boleh puasa setelah pertengahan Sya'ban, hadis ini lemah. Ya, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh para ulama. Taib. Lalu apa saja secara umum amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban itu? Apa yang harus kita lakukan selama Sya'ban ini lewat dari kita ini? Yang pertama, kata ulama, ihris an tataqaddam ala amalin tayyibin. Fa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Berusahalah kita untuk mencari amal-amal yang baik. Karena Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Silakan beramal, ya, tetapi cari yang baik-baik. Seperti mamanya seseorang mencari nafkah untuk keluarga, cari yang baik-baik. Beri istri dan anak kita itu dari makanan yang halal. Karena Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Supaya amalan kita ini mencari nafkah selama setahun untuk keluarga kita, di bulan Sya'ban ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ikran amalaka bil ikhlas. Usahakan di bulan Sya'ban ini berusaha untuk ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian seseorang beramal itu karena riya. Ya, orang karena terbiasa beramal, riya itu sulit ditinggalkan biasanya. Mau sedekah maunya ya diumumkan namanya gitu ya. Tolonglah kasihlah itu nama saya itu, cantumkanlah di situ katanya. Atau kasih di grup kalau bisa disebar, jadi makin tahu siapa saya. Wah, ini repot ya kan. Jadi kalau bisa ikhlaskan apa saja, karena ini hari diangkatnya amal. Kemudian yang nomor 3, perbanyaklah amalan-amalan yang bersendirian antara kita dengan Allah. Mumpung di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal, maka terbiasakan beramal yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ihdar asyahna. Hindari perpecahan, dendam, hasad, permusuhan, dengki dengan manusia. Karena ini amalan yang bisa amalan kita tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-5, dawamu alal amali as-salihati. Berusaha istiqamah untuk melakukan amal saleh. Dan sebaik-baik amal itu yang istiqamah walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Pamannya setiap harilah, ini bulan Sya'ban, tak habis salat. Kan sekarang sudah ada handphone, ikhwan. Sekarang enggak ada alasan baik laki-laki ataupun wanita tidak baca handphone. Pamannya perempuan mengatakan, saya lagi head Ustaz, kan tidak boleh pegang mushaf. Betul kita katakan wanita tidak boleh pegang mushaf, tapi wanita tidak dilarang pegang handphone. Ingat ya, wanita memang dilarang pegang mushaf, tetapi wanita tidak dilarang pegang handphone, sehingga tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Kan di handphone ada aplikasi Quran, kita bisa buka kan. Ketika kita menyentuh, pamannya ini handphone nih, ada aplikasi Quran, kemudian kita sentuh seperti ini. Apa kita sedang menyentuh mushaf? Tidak. Kita sedang menyentuh kaca handphone. Ya. Beda kalau mushaf cetakan. Kalau mushaf cetakan, wanita head mengambil kemudian disentuh, dia sedang menyentuh mushaf. Enggak boleh. Ya, enggak boleh menyentuh mushaf tuh. Tapi kalau menyentuh handphone enggak ada larangan. Karena handphone ini bukan mushaf. Kenapa dikatakan bukan mushaf? Karena handphone ini mushafnya kadang tenggelam, kadang muncul, tergantung kita. Kadang kita bisa tenggelamkan, kita alih program lain hilang dia. Kalau kita munculkan, kita tombol muncul lagi kan gitu ya. Berarti ini bukan mushaf.
Ini hanya alat elektronik saja. Makanya para ulama kontemporer ketika membahas masalah hukum mushaf elektronik dengan mushaf cetakan yang ma'ruf Utsmani itu beda. Kalau mushaf elektronik ini bukan mushaf, sehingga siapapun boleh memegang, termasuk juga antum meletakkan di mana saja boleh. Ya kan? Asal ketika tidak nampak program mushafnya. Pamannya lagi ada Qur'annya tidak boleh asal letak aja antum. Tapi kalau sudah antum hilangkan, antum cari program lain, kemudian tertutup program mushafnya, kemudian kita katakan handphonenya saya letak begini di mana saja boleh. Tapi mushaf tidak boleh antum sembarang. Ya, karena antum suka letak di mana-mana kan handphone itu kan, sembarang kan. Kadang keduduk pula kan gitu ya, nggak sadar kan. Ya. Makanya ulama mengatakan itu bukan mushaf, itu handphone. Ketika itulah maka dibolehkan wanita-wanita haid boleh membaca Quran dari handphone. Nggak ada alasan untuk tidak baca Quran. Kalau beralasan karena megang mushaf, itu bukan mushaf, nggak ada alasan lagi. Cuman ingat, walaupun demikian tidak boleh dimasukkan ke kamar mandi ketika masih muncul program Qurannya. Walaupun satu ayat tak boleh. Kalau memang ingin masuk kamar mandi, ya dihilangkan dulu programnya, baru masuk kamar mandi boleh. Tapi mushaf tidak boleh. Walaupun sudah ditutup gitu kan, kamar mandi tidak boleh. Kan itu ya. Nah, itulah perbedaan mushaf elektronik dengan mushaf Al-Quran, ya kan. Artinya di bulan Sya'ban ini perbanyak wanita-wanita yang haid pun baca Quran, enggak apa-apa. Jangan dari mushaf, dari mushaf elektronik, maksudnya dari handphone. Enggak ada alasan, ya. Enggak ada uzur lagi. Sekarang Allah mudahkan loh. Dengan adanya handphone itu Allah mudahkan. Dulu kita bawa Quran kemana-mana malu. Kalau kita bawa nenteng-nenteng mushaf kemana-mana malu, ya kan. Apalagi anak-anak muda. Ya. Tapi sekarang bawa handphone kemana-mana, justru kalau tidak bawa handphone malu. Terbalik. Ya, orang sekarang kalau tidak bawa handphone malu kan. Artinya di tangan itu ada mushaf terus. Kita bisa bawa mushaf kemana-mana sekarang. Nggak ada alasan antum tidak baca mushaf lagi, karena handphone udah, kalau ketinggalan aja masih terpikir ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak baca Quran dari handphone. Makanya di bulan Sya'ban, sekali lagi, bahwa bulan Sya'ban lah bulan yang sangat istimewa. Kata ulama, perbanyak membaca Al-Quran karena menghadapi bulan Quran Ramadan gitu ya. Kemudian juga perbanyak doa, an yatakabbalallahu minka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, dan berdoa kepada Allah juga agar kita diberikan usia panjang sehingga bisa menyongsong Ramadan. Ya, karena siapa yang tahu usia lah? Allah saja yang tahu. Kadang-kadang kita berharap Ramadan tahun ini ketemu, tapi Allah tidak takdirkan meninggal pula di bulan Sya'ban. Makanya minta kepada Allah umur panjang, umur yang berkah, supaya kita berjumpa dengan Ramadan. Ini di antara amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.